Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Mukhtar, guru pendidikan agama Islam dan studi pekerja di UPT STM SD Negeri 10528 Serotan, sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Batch 2 tahun 2025. LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan NIM 031425700674. Hari ini, Rabu, 8 Oktober 2025, saya akan mempraktikkan video pembelajaran sebagai syarat uji kinerja mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Batch 2 tahun 2025 pada peserta didik kelas 4 dengan materi menyambut usia baligh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Masya Allah. Semuanya hadir? Baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Mari sejenak kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya boleh berdiri. Apa judul materi pelajaran kita yang lalu? Siapa yang ya. Ibadah saling menghargai dalam Nah, namun ada hal yang tidak boleh kita bekerja sama. Lagi apa yang kita? Tentang apa kita yang tidak bisa bekerja sama? saya Pak, Ya, akidah dan ibadah. ya akibat dan ibadah. Berarti adakah dalil yang menerangkan hal tersebut? Tidak boleh kita. Saya Pak, Ya. lakukan surah Al-Kafirun ayat 1-6. Surah Al-Kafirun ayat 1-6. Mari sama-sama, ada hafal itu, hafal semua. Sama artinya apa? Nama. Kali ini kita akan membahas tentang materinya menyambut usia baligh. Sebelum kita mulai pelajaran, ayo tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat sekali. Terima kasih. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini materi tentang menyambut usia baligh adalah yang pertama diharapkan kepada kalian sebagai peserta didik itu setelah mengikuti pelajaran ini adalah dapat menyebutkan tanda-tanda usia baligh atau kedewasaan dengan benar. Yang kedua, tujuannya adalah supaya kalian anakku dapat membuat paparan mengenai tanda-tanda usia baligh dalam pandangan ilmu dengan benar. Yang ketiga, membiasakan sikap bersyukur, taat
beribadah dan bertanggung jawab. Tahu nak balik? Oh, berarti belum tahu apa itu balik. Maka pada hari ini kita akan mempelajari apa sih itu balik dan bagaimana tanda-tandanya. Jadi Bapak minta sama kalian, ini Bapak akan tayangkan video pembelajaran tentang menyambut usia balik. Kalian perhatikan, kalian simak, kalian dengarkan dan dipahami. Oke? Nah, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pembelajaran PAI SD kelas 5. Kali ini kita akan belajar tentang tanda-tanda usia balik. Balik menurut bahasa artinya sampai. Sedangkan balik menurut istilah ialah kedewasaan bagi seseorang. Kalian telah mengetahui tanda-tanda balik menurut ini. Dan apakah ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan? Nah, fikih adalah ilmu tentang hukum Islam. Fikih membahas tentang tata aturan ibadah, baik yang berhubungan dengan Allah atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Di antaranya adalah membahas tentang tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik terjadi pada anak laki-laki dan perempuan. Ada juga yang khusus terjadi pada anak perempuan saja. Pernahkah kalian mendengar istilah mimpi basah? Suatu saat kalian akan mengalami sebuah kejadian namanya mimpi basah. Biasanya terjadi ketika usia kalian 9 tahun atau lebih. Apabila kalian mengalami mimpi basah, maka kalian bukan lagi anak-anak, tapi sudah tergolong balik atau dewasa. Mimpi basah juga dapat terjadi pada anak perempuan. Pada anak perempuan, usia balik ditandai juga dengan datangnya haid atau menstruasi. Anak yang mimpi basah atau datang haid sedang berhadas besar yang disebut dengan junub. Nah, agar suci dari hadas besar, maka kita harus mandi wajib. Berdasarkan perhitungan kalender Hijriah, anak laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun, ia telah masuk usia balik, meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda balik. Anak yang mengalami mimpi basah dan haid itu sedang berhadas besar. Nah, untuk bersuci dari hadas besar dan bisa melakukan ibadah seperti sholat dan membaca Al-Quran, maka ia wajib mandi terlebih dahulu. Nah, ini tata cara mandi. Yang pertama, yaitu mencuci kedua tangan 3 kali. Yang kedua, mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. Yang ketiga, berwudu dengan sempurna. Keempat, menyela-nyela rambut kepala dengan air jika rambut kita lebat, atau menuangkan air sebanyaknya 3 kali jika yakin air bisa masuk ke pangkal rambut. Kelima, menuangkan air pada anggota badan. Yang keenam, membasuh kaki sebelum meninggalkan toilet. Nah, tata cara mandi ini, niat mandi itu dilakukan dalam hati pada awal pembasuhan anggota badan. Ini ada beberapa ketentuan larangan bagi orang yang berhadas besar. Yang pertama, sholat, sujud tilawah dan sujud syukur kita dilarang. Yang kedua, dilarang juga melaksanakan tawaf. Yang ketiga, kita dilarang untuk berdiam di masjid. Keempat, kita dilarang membaca, menyentuh dan membawa Al-Quran. Terima kasih, semoga video ini terbantu. Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari video yang barusan kita tonton, kita perhatikan, kita lihat itu dijelaskan bahwa balik artinya sampai. Dalam istilah, kalau menurut istilahnya menuju ke dewasa
kedewasaan bagi seorang muslim. Tanda-tanda seseorang itu balik dari video ini tadi, yang pertama untuk laki-laki dan perempuan, bisa jadi terjadi pada perempuan, yaitu mimpi basah, bahasa Arabnya inzal mani, keluar mani dikarenakan mimpi basah. Mimpi basah itu bagaimana sih? Gimana sih mimpi basah itu? Kalian bisa baca di buku kalian di halaman 59. Cerita kisah seseorang yang mengalami mimpi basah. Coba kalian baca dulu kisah. Udah bacanya? Udah dibaca? Udah dapat kisahnya kan? Nah, nanti kalau kalian yang mengalami seperti itu, tandanya anakku semua, itu tandanya kalian sudah balik. Maka wajib kalian mandi untuk membersihkannya. Tata cara mandinya gimana? Tadi sudah dijelaskan di video kan? Tata cara mandi yang pertama, cuci tangan 3 kali. Yang kedua, membasuh kemaluan. Tahu kemaluan kan? Masuk kemaluan pakai tangan kiri. Nah, di situ mengambil wudhu. Yang ketiga, dengan sempurna. Berwudhulah dengan sempurna. Nah, setelah berwudhu, apalagi? Air selang-selangiran. Ini yang keempat, supaya masuk air itu ke akar rambut, ke kepala, pangkal kepala ini, basah dia. Nah, setelah itu baru siramlah seluruh tubuh sampai habis. Sampai habis disiram, baru terakhir kita mau keluar kamar mandi, cuci kaki. Siap kakinya. Keluar kita dari kamar mandi. Niatnya kapan, Pak? Niatnya pertama kali. Nah, niat mandi wajibnya yang pertama sebelum wudhu. Nah, yang kedua tanda-tanda anak semua. Yang kedua tanda-tanda balik ini khusus untuk perempuan. Yaitu haid atau menstruasi. Jadi menstruasi yang pertama, disitulah dia dimulai dihitung balik. Nah, jadi bagaimana sih ciri-cirinya kalau orang yang mengalami haid? Ada yang udah haid? Belum. Nanti kalau kalian mengalami gimana sih? Coba baca cerita yang ada di halaman 61. Ya, sudah siap baca ya? Nanti kalian anak yang perempuan akan mengalami hal seperti yang dialami oleh Aisyah. Dan dari video kita tadi tanda-tanda balik yang ketiga adalah jika kalian atau jika kita sudah genap berusia 15 tahun. Pak, saya nggak ada haid, tapi usia saya sudah 15 tahun kata anak perempuan. Dia sudah walaupun tidak ada tanda-tanda balik sebelumnya. Kalau sudah dia genap 15 tahun, menurut kalender Hijriah yang itu bulan Muharram, Safar, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu terakhir kan, berarti dia sudah balik. Maka hukum syariat agama wajiblah dilaksanakan. Jika hukum agama tidak dilaksanakan, maka dia sendirilah yang akan menanggung dosa. Oke, sampai di sini paham semua anak? Alhamdulillah kalau paham di sini Bapak minta kalau buktikan tanda pemahaman kalian, coba buat diskusi kalian dulu untuk menyimpulkan materi pelajaran kita pada hari ini. Nah, masing-masing kita bagi 3 kelompok dengan judul yang berbeda-beda. Yang kelompok 1 kita tunjuk kelompok sisi Sakar dipimpin nanti salah satu di antara kalian yang mimpin untuk meringkasnya, untuk menampilkannya nanti di depan tentang tanda-tanda balik yang pertama. Untuk kelompok 1, kelompok 2 itu tanda balik yang kedua. Yang mungkin kalian nanti perempuan kalian ya nanti ya. Nah, kalian resume, kalian singkat, kalian apa namanya simpulkan. Nah, dan ini kelompok 3 menyimpulkan tanda balik yang ketiga dan sekaligus apa yang dilarang kalau dalam keadaan berhadas. Tuh.
Jadi silahkan berdiskusi buat kesimpulannya nanti dipaparkan ke depan. Diskusi ini. Oke, diskusi kayaknya udah cukup. Sudah disimpulkan? Kelompok 1, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang tanda-tanda balik yang pertama menurut MUI. Satu berhenti dan kurang kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu dulu. Kelompok 2 untuk perempuan, silakan maju. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang tanda-tanda balik yang kedua menurut MUI. Demikianlah kesimpulan dari kami kelompok 2 atas perhatian yang kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu. Sekarang kelompok 3. Sudah siap kelompok 3? Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Telah mengamati video dan juga menyimak penjelasan Bapak Guru serta sumber pelajaran poin lainnya, maka dapat kami simpulkan demikian kesimpulan dari diskusi kami kelompok 3 dan atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu. Oke, biar semangat sedikit kita berdiskusi. Tanda dewasa. Bila kau ingin tahu tanda dewasa, bagi anak kecil dan wanita, telah dibina sahabat diri yang wanita, lalu ada rahayu untuk wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Walau tak turun darah dan tidak mimpi basah, ia wanita di syariah. Kerjakan LKPD ada peserta didik masing-masing ya, dijawab sebisa mungkin nggak banyak.
Kelompok 1 udah siap? Masih ada yang belum? Ya, kumpul aja. Kelompok 1 udah? Sudah. Oke, mereka tapi ini sudah menanggapan nanti bapak konten. Nah, jadi kesimpulannya balik itu artinya tanda-tanda balik ada tiga. Nah, yang pertama adalah, yang kedua adalah, yang ketiga adalah 15 tahun. Larangan bagi orang yang berhadas besar ada itu berapa ya? 1, tidak boleh sujud tilawah dan sujud syukur, tidak boleh tawaf, tidak boleh berdiam di masjid, tidak boleh membaca, menyentuh, dan tidak boleh membawa Quran. Orang yang berhadas besar disucikan atau bersuci dengan cara mandi. Jadi sudah paham semua? Kalian nanti menjelang dewasa mengalami hal seperti itu, berarti kalian sudah dewasa. Oke. Untuk selanjutnya kita akan ngasih PR lah sama kalian. Di rumah kalian cari lafaz niat mandi wajib itu dihafal. Pertemuan berikutnya store hafalan PR-nya. Nah, yang kedua kita mengerjakan minggu depan kita akan mempelajari tentang tanda-tanda dalil menurut ilmu. Itu ya, oke. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini supaya mendapat berkah, mari sama-sama kita dulu membaca ayat surah yang ulang surah ini masa orang muslim. Mungkin ada yang kedua kelas silakan. Ketemu lagi sampai di sini dulu pembelajaran kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.